nama saya Terisha Galuh Haywilanda, NIM 191910601055, kelas praktikum GISA. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai atribut data atau data atribut. Jadi pada GIS, data yang dapat ditampilkan itu berupa data spasial. Data spasial ini tuh merupakan data yang orientasinya tuh pada geografis, koordinat, dan dia tuh juga memiliki informasi penting lain. Nah, informasi yang ada di GIS itu ada yang berbentuk spasial dan ada yang berupa informasi yang berbentuk deskriptif atau atribut atau non spasial. Nah, untuk informasi spasial itu bisa dikatakan sebagai informasi dari lokasi. Ini tuh berkaitan dengan koordinat, baik itu berupa koordinat geografis maupun koordinat X, Y, Z. Sedangkan untuk informasi deskriptif atau atribut, ini tuh berupa informasi non spasial. Jadi lokasi itu terkadang memiliki beberapa keterangan lain seperti populasi, luasan, atau fasilitas apa aja yang ada di dalamnya, berapa jumlah fasilitas pendidikannya, itu tergolong ke dalam non spasial atau berupa data atribut. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat, mengisi, menghapus, mengubah data atribut, dan juga join atau menggabungkan data spasial dengan data atribut. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana cara melakukan atribut data pada GIS. Langkah pertama itu buka ArchMap. Nah, selanjutnya melakukan connect folder. Untuk melakukan connect folder, menuju ke Arch Catalog di sebelah sini, atau apabila belum muncul ada di bagian sini, bisa dicari di sini. Kalau nah, ke folder connection. Sebelumnya folder yang akan saya gunakan itu sudah saya koneksi, maka akan muncul di folder connection. Apabila belum terkoneksi, bisa dilakukan connect to folder, lalu pilih foldernya yang akan dikonekkan, lalu oke. Nah, maka folder yang dikonekkan akan muncul di folder connection. Saya akan menggunakan file SHP dari Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saya klik, saya tarik ke sini. Nah, ini data SHP yang baru saja saya tambahkan. Nah, untuk melihat informasi apa saja yang ada pada Kecamatan Prajekan ini, bisa kita lihat di klik kanan pada file SHP-nya, open atribut tabel. Nah, di sini berisi informasi mengenai desa yang ada di Prajekan, mulai dari Gayam, Taruh, hingga Walidono. Ini tuh desa-desa yang ada di Kecamatan Prajekan. Nah, untuk mencari lokasi dari semisal desa Prajekan Lor itu ada di mana, kita tidak perlu mencari satu-satu. Untuk mencarinya itu bisa langsung klik pada bagian desa yang ingin dicari. Misal saya Prajekan Lor. Nah, maka bagian yang telah diklik itu akan ter-highlight nih. Untuk menghilangkan highlight-nya itu bisa klik clear selected feature. Saya akan coba lagi Prajekan Kidul. Nah, ini lokasi dari Prajekan Kidul. Selanjutnya menghapus highlight-nya, clear selected feature. Oke.
Nah, selanjutnya ini itu tabel yang terdiri dari baris kolom. Ini berfungsi untuk tempat untuk memasukkan informasi-informasi yang berkaitan dengan lokasi-lokasi ini. Nah, ini prinsipnya itu sama dengan data spreadsheet yang ada di Excel, hanya bedanya apabila di Excel itu hanya menampilkan data berupa spreadsheet, sedangkan di GIS ini itu bisa menampilkan data berupa spreadsheet yang ada di Excel dan data spasialnya itu, jadi bisa menampilkan dua data itu sekaligus. Nah, selanjutnya itu cara melakukan join tabel informasi yang ada di Excel berupa spreadsheet dengan informasi yang berupa ini spasial yang ada di GIS ini. Sebelumnya membuat data berupa spreadsheet di Excel, maka langkah pertama itu membuka Excel. Nah, ini tabel Excel-nya sudah terbuka. Saya akan menggeser. Jadi, langkah pertama saya akan memasukkan ini nama-nama desanya. Nah, untuk pada bagian atas ini itu saya akan berisi nama desa-desa ini. Jadi penamaannya ini itu sangat sensitif. Jadi harus sama persis dengan ini. Desa DESA ini. Apabila tidak sama, maka tidak bisa dilakukan join nantinya. Dan pada bagian ini itu harus diketik, tidak boleh di copy paste. Nah, untuk di bagian bawahnya ini itu bisa dilakukan copy paste untuk mempercepat. Nah, untuk selanjutnya saya akan memasukkan informasi berupa fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Prajikan Bondowoso ini. Nah, itu berupa jumlah sekolah dasarnya, SD-nya, lalu MI, SMP-nya, MTS, SMA, SMK, MA. Nah, untuk informasinya itu bisa dicari di internet. Nah, selanjutnya itu memasukkan data-data yang diperoleh dari internet. Untuk
untuk data yang akan saya atau informasi yang akan saya masukkan itu berupa fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Perajikan ini. Ada SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan saya akan ini saya sebelumnya ada SMPS. Lalu saya ganti SMK, MA, SMA. Nah, saya akan masukkan informasi yang saya peroleh dari internet. Untuk SD-nya itu di sini hanya ada SD negeri, akan saya perjelas SDN negeri. Ada di daerah Bandilan itu 5, lalu Cangkring itu 1, Cangkring 1, Perajikan Kidul ada 3, Perajikan Lor ada 2, lalu untuk MI-nya Bandilan itu ada 2, Tarung itu 1, Cangkring. Untuk SMP negerinya itu Pajak Kidul 2, lalu SMPS itu Pajak Kidul 1. Selanjutnya ke SMA, SMA itu Pajak Kidulnya hanya ini. SMK ada sampel 1, lalu Pajak Kidul itu 2, lalu ini MTS Bajuran itu sampel 1, Pajak Kidul, lalu MA-nya hanya ada di Tarung. Nah, setelah memasukkan informasinya ke dalam Excel, selanjutnya itu melakukan penyimpanan. Untuk penyimpanannya itu (97) 2003 ini. Penamaannya saya beri nama Mas Pendik, dan saya akan simpan di tentukan lokasi penyimpanannya. Saya akan menyimpan di sini, Kecamatan Bondowoso, lalu save. Nah, selanjutnya kembali ke ini arch map-nya. Langkah selanjutnya itu menggabungkan
tadi informasi spreadsheet yang sudah dibuat dengan data spasial ini. Nah, untuk menggabungkannya itu klik kanan pada file SHP-nya ini, lalu join. Nah, ini join and relate. Klik join. Nah, ini ke bagian pertama atau di nomor 1. Ini itu pada nomor 1 itu digunakan sebagai data acuan dalam kita menggabungkan ini. Tadi kan file yang ini harus pilih ini data acuan yang digunakan. Saya tadi namanya desa, maka saya pilih desa. Selanjutnya ke nomor 2. Jadi nomor 1 ini tuh digunakan sebagai data acuan file SHP. Untuk nomor 2 ini itu mencari lokasi yang berisi informasi yang telah kita buat tadi, atau informasi yang akan dilakukan join dengan ini data spasialnya ini. Maka ini kan masih kosong, maka lalu ini pada bagian terusnya ini. Nah, sebelumnya folder yang digunakan untuk penyimpanan informasi tadi itu harus terkoneksi, maka bisa dilakukan join. Sebelumnya saya itu meletakkan di folder yang sudah terkoneksi, maka sudah muncul di sini. Pas pendek, lalu add. Ada banyak sheet, tadi saya menggunakan di ini ada sheet 1, 2, 3, sedangkan lokasi data yang saya kerjakan itu ada di sheet pertama, maka pada ini klik sheet pertama juga. Lalu untuk join optionnya tetap keep all record. Nah, ke validate join di sini itu digunakan untuk memvalidasi apakah data tersebut itu atau informasi yang kita tambahkan itu udah benar atau ada kekeliruan. Nah, apabila ada keliru itu akan ada tanda X. Ini tuh validasi joinnya. Nah, ini lalu close, lalu oke. Nah, informasi yang tadi saya tambahkan itu tidak tampak pada ini layar ini atau pada data SHP-nya. Maka untuk melihatnya itu apakah udah berhasil di join atau belum, itu bisa dicek sama seperti tadi, klik kanan di file SHP-nya, open atribut tabel. Nah, ini informasi-informasi yang sudah saya buat dan berhasil saya join dengan data SHP-nya atau data spasial. Ada data berupa informasi jumlah SD negeri, MI, SMP, SMK, dan ini yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya melakukan penyimpanan. Jadi data yang atau informasi yang sudah dibuat itu sifatnya itu sementara, jadi harus disimpan. Nah, sedangkan untuk penyimpanan dalam GIS itu berbeda dengan penyimpanan folder software lain. Untuk di GIS ini tuh untuk penyimpanannya itu dengan cara ekspor data. Caranya klik kanan pada file SHP-nya, lalu data,
ekspor data. Nah, ini tentukan lokasinya. Saya akan memilih ini. Lalu, oke. Lalu, yes. Nah, selanjutnya itu mengecek apakah yang tadi tersimpan itu berhasil disimpan atau tidak. Itu kita cek kembali open atribut tabel. Nah, ini informasi yang sudah saya tambahkan dan tersimpan. Sekian penjelasan dari saya mengenai atribut data pada GIS. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan mengenai penjelasan saya, dan terima kasih.